syafaatnya di yaumul akhir. Kepada yang terhormat Bapak Waldin Faiz, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga pada malam hari ini kita masih diberikan keterangan sehingga dalam talabul ilmi kita dapat talabul ilmi kita senantiasa memberikan manfaat kepada kita dan orang di sekeliling kita. Bismillah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya acaranya yaitu ngaji. Sepenuhnya diaturkan kepada Pak Faiz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Ya, meskipun saya datang malam ini dengan kontroversi hati yang luar biasa. Iya, enggak yang bikin kontroversi itu karena detik ini ada bal-bal sepak bola Indonesia melawan Malaysia. Gimana kalau kita ganti aja ngajinya dengan nonton sepak bola? Mantap itu Pak. Iya. Kalau tidak terbayang wajahmu yang semangat belajar mungkin tak SMS oleh Pak. Aku pamit yang itu kan ya rata lagi. Jadi ya semoga ngaji kita malam ini berkah. Jadi tadi saya keluar rumah sambil melihat ke atas. Tidak apa-apa, saya berangkat ngaji, cuma Indonesia dimenangin ya. Iya, tapi terus Gusti Allah balas, emangnya kalau nggak menang kamu mau apa? Ya nggak apa-apa ya, cuma minta aja. Oke, karena kalah sama siapa aja boleh, atau jangan sama Malaysia kan gitu sebenarnya. Oke, nggak apa-apa lah, karena saya juga mesti nanti saya membayangkannya, karena jangan banyak yang nggak datang ya. Tapi setelah saya pikir biasanya peserta ngaji itu banyak yang labil ekonomi, jadi mesti terkompil. Lumayan ada hati bakar sama angin. Oke, hari ini kita mulai masuk ke tema baru. Kalau sebelumnya sesi-sesi 12 pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong tentang epistemologi, kemudian logika, kemudian hermeneutika. Hari ini kita masuk ke yang agak sophisticated. Disinilah nanti kalian ketemu pemikiran-pemikiran para filosof. Meskipun nanti kita tidak akan masuk ke satu demi satu tokoh, kita akan masuk secara umum, kemudian kita lihat isu-isu besarnya. Karena fokus kita tidak pada menghafalkan pikirannya para tokoh, tapi kita pahami sistemnya, kemudian kita adaptasikan, siapa tahu bermanfaat untuk kita di level apapun hidup kita. Maunya begitu. Tema hari ini adalah ontologi. Malam ini masih pengantar, beberapa istilah, kemudian beberapa pola-pola umum dalam ontologi. Pengantar ini agak panjang karena ontologi itu rumit. Mungkin sampai 3, saya tidak tahu. Bisa jadi nanti bisa 4. Kita masih pengantar ontologi.
saya akan ngomong beberapa sistem-sistem besar. Baru setelah pengantar selesai, kita masuk isu-isu ontologi. Mungkin dimulai dari kosmologi tentang alam semesta, kemudian teologi tentang Tuhan, dan antropologi tentang manusia. Jadi ontologi akan diakhiri dengan filsafat manusia. Filsafat manusia secara ontologis akan dilanjutkan ke filsafat nilainya. Kita akan ketemu dengan etika. Etika bisa 3-4 kali pertemuan. Mungkin sudah session keberapa nanti kita etika. Karena tema-tema yang tak sebut tadi, kalau saya ngomong Tuhan, alam, manusia, itu bisa panjang. Ngomong tentang Tuhan bisa 3-4 sesi. Manusia juga begitu. Alam mungkin bisa 2-3 kali pertemuan. Jadi pertemuan kita masih panjang. Saya tidak tahu kamu semester berapa sekarang. Jangan-jangan lebih duluan lulus di kampus daripada lulus di sininya. Ya, nanti saya tidak tahu, takbir nanti ngasih ijazah kamu kalau sudah lulus. Ya, harus wisuda, sebenarnya filosof. Oke, ontologi. Definisinya ini di buku-buku ada, jadi saya nggak usah panjang lebar. Asal katanya ontos sama logos. Ada yang bilang on aja, ada yang bilang logos saja. Jadi kalau di Yunani bisa diringkas. Kayak Yogyakarta itu sebenarnya kalau kamu ngomong Jogja aja kan otomatis orang ngerti. Oh, maksudnya Yogyakarta. Karena Jogja itu kan lebih komunikatif daripada Jakarta. Komunikatifnya itu kalau kata Yogyakarta disebut depannya aja, orang langsung paham bahwa itu Yogyakarta. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Disebut depannya aja orang nggak paham kalau itu maunya Jakarta. Berarti Jogja lebih komunikatif. Oke, jadi ontos itu wujud, being, ada, logos itu ilmu. Gampang-gampangannya itu, meskipun nanti di level-level selanjutnya definisi logos itu luar biasa. Termasuk kalau besok kita ketemu tokoh namanya Derrida. Tapi untuk sementara logos artinya ilmu. Biologi itu bios dan logos. Pokoknya semua yang ada logosnya itu berarti dia sudah tersistemasi, sudah levelnya naik dari sekedar pengetahuan. Kalau masih pengetahuan dia belum logos. Tapi kalau sudah logos itu berarti dia sudah mengalami sistemasi, sudah terstruktur bagus, sudah ada bangunan keilmuannya. Jadi ontologi ngomong tentang being. Nanti tak jelaskan apa itu being. Ada yang mendefinisikan ontologi is the theory of being qua being. Jadi ontologi adalah teori tentang wujud qua being, melalui wujud. Jadi menjelaskan wujud melalui wujud. Beberapa filosof muslim panjang lebar menjelaskan istilah being qua being. Kenapa being qua being? Karena ya menjelaskan sesuatu melalui sesuatu. Sesuatunya itu ya being juga. Kalau di hermeneutik ada dari simbol ke simbol. HP adalah alat komunikasi. Alat komunikasi itu kan menjelaskan HP ini. Tapi alat itu kan juga simbol. Kata-kata alat juga simbol, komunikasi juga simbol. Simbol dari sesuatu. Jadi being qua being atau ontologi is the study of the real world, tentang dunia yang sejati. Definisi jawabin aja, diingat-ingat aja. Yang penting arahnya bahwa ontologi berarti kita akan belajar tentang ada. Nanti kita revisi lagi. Jangan-jangan pemakaian kita terhadap istilah ada itu tidak pas. Karena dalam bahasa Indonesia ada itu biasanya untuk menyebut sesuatu yang real. Padahal tidak selalu ada itu real. Nanti kita lihat. Pertanyaan utamanya adalah what is exist? Apa sih yang exist itu? Atau what is? Apa sih itu? Itu ontologi. What is real? Real itu apa sih hakikatnya? Apa sih kenyataannya? Pokoknya bahas sesuatu. Intinya sesuatu itu apa sih? Atau sebelum masuk ke sesuatu, kalau fisiknya
saja yang dibahas. Ini apa sih sebenarnya? Nah, itu ontologi. Setiap ilmu pasti ada aspek ontologinya. Setiap pengetahuan pasti ada aspek ontologinya. Kalau nggak ada berarti ilmu tanpa objek. Nggak mungkin. Segala sesuatu pasti ada aspek wujudnya. Sering kalau di buku-buku ditulis ontologi strip garis miring metafisika. Strip memahami nanti keliru. Jadi garis miring tidak selalu atau ya. Garis miring itu artinya bisa macam-macam tergantung tafsirnya. Kalau garis bawah underscore itu maksudnya apa? Kalau kamu bikin email kan kadang-kadang pakai underscore ya. Maksudnya apa? Gaya aja. Ayo. Simbol kan setiap simbol punya makna. Maksudnya ontologi. Gak ngerti ya, pokoknya kamu Mbak. Dulu maksudnya itu saya mau daftar Facebook atau email, ditolak pakai nama saya, diterima baru kalau ada underscore-nya. Kan kadang-kadang gitu. Sudah dipakai terus yang pakai underscore. Apa sih maksudnya underscore? Saya nggak akan menjelaskan, kamu cari sendiri. Yalah, ilmu ini beda. Kalau mau yang gitu-gitu nanti belajar di bahasa Indonesia lagi, atau kamu jajal dibaca apa sih maksudnya underscore, terus garis miring itu maksudnya apa, atau jangan-jangan di matematika garis miring bukan atau tapi bagi, berarti ontologi dibagi, metafisika kan tidak bisa. Aku atau kamu sama saja, berarti aku dibagi kamu nggak apa-apa, kan sudah dia harus bagi. Nah itu dibahas, itu harus itulah ontologi contohnya. Di membahas yang ada. Semangatnya filsafat kan itu, karena kita banyak ngomong yang tidak paham yang diomongkan. Kayak fikih. Jadi kamu ngomong apa tapi tidak jelas. Jadi antara maumu dengan pikiranmu dengan mulutmu nggak sinkron. Nah itu fenomenanya fikih. Oke, kenapa sih ontologi itu? Kalau di barat malah ontologi adalah bagian dari metafisika. Atau ada yang ngomong ya kajian ontologi itu ya otomatis kajian metafisika. Kenapa sih disebut sama? Karena dua-duanya melacak hakikat. Metafisika itu berarti yang dibalik fisik, di luar dunia fisik. HP ini fisiknya adalah mungkin kacanya, LCD-nya, mungkin tutupnya, mungkin warna putihnya, itu kan fisiknya. Tapi sebenarnya kan hakikatnya HP itu bukan kacanya, bukan besinya, tapi hakikatnya adalah alat komunikasi. Dan alat komunikasi itu kan bukan sesuatu yang fisik yang bisa kamu lihat, kamu sentuh. Dia metafisik, berada di balik fisik. Itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita pakai istilah yang kalau di Indonesia kan metafisika itu hubungannya biasanya sama barang goib, dukun, santet, until bolong, until anak, until bapak, until ibu, itu banyak. Jadi biasanya arahnya ke sana. Padahal enggak, metafisik itu berarti beyond fisik, sesuatu yang dibalik fisik. Ontologi disebut metafisika juga karena dia tidak berhenti di fisik. Dia mau melacak fundamental structure, dia mau melacak hakikat. Dan hakikat itu biasanya lintas barang, lintas fisik. Kayak kamu manusia misalnya, apa sih hakikatnya manusia? Kan kamu bilang hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Makhluk itu biasanya di balik fisik. Nah, oleh karena itu sering disebut ontologi strip metafisika. Begitu kamu ngomong ontologi, kajian tentang realitas, kamu kan nggak cuma deskripsi, tapi mencari relasi, mencari hakikat, mencari kausalitas, dan semua itu sifatnya metafisik. Jadi metafisik tidak selalu barang goib. Dan barang goib pun ya definisimu kan kadang-kadang goib itu mesti setan-setan. Enggak, goib itu kan kalau bahasa Arab sesuatu yang kamu tidak tahu itu goib. Misalnya di mana? Di daerah Gamping sana ada mie, bakmi enak, namanya bakmi nyemek. Misalnya, bagi kamu yang tahu itu real, konkret. Tapi bagi yang nggak tahu kan itu barang goib. Nggak ngerti saya Pak, terlintas di kepala aja enggak. Dengar namanya aja baru tadi, itu kan goib namanya.
Jadi jangan susah kamu, ayo nyari barang goib yuk. Ya barang goib gampang. Yang belum kamu tahu carilah jadi itu goib. Sekarang jadi nggak goib lagi. Jadi kalau tuyul itu sudah bisa kamu lihat, dia sudah nggak goib lagi. Jadi hantu itu kalau sudah kelihatan, sekarang hantunya nggak goib, dia sudah real, konkret bisa dilihat. Dan kalau dia bisa dilihat berarti sudah nggak goib, kan gitu logikanya. Jadi jangan heran kalau di setiap buku-buku ontologi pasti ontologi straight fisika. Metafisika. Metafisika berarti sesuatu yang sudah melampaui fisik. Kenapa sih ontologi penting? Karena ini tak petelin dari tulisanku zaman S1 itu. Saya S1 berarti sekitar tahun 93-an. Jadi kamu mungkin belum lahir 93. Iya. Jadi ya meskipun dari sisi wajah mungkin saya lahirnya 2008 gitu. Kamu makanya jangan boros-boros. Ya ini itulah, kalau punya wajah itu jangan diboros-boros kan. Oke, jadi kenapa sih orang harus ini penting belajar ontologi? Karena persepsimu terhadap realitas, pemahamanmu terhadap realitas itu kadang menentukan relasi sosial, menentukan fenomena sejarah, menentukan fakta sehari-hari. Berbeda persepsi itu bisa jadi debat, bisa jadi melanggar hukum, bisa jadi perang, bisa ada penghancuran budaya, bisa kamu cuma buang-buang waktu, bahkan bisa bikin kamu stres. Persepsi menentukan. Bagi yang punya persepsi misalnya gitu, realitas apa yang simpel aja ya kamu. Realitas kuliah. Bagi yang menganggap kuliah itu mencari ilmu, dengan yang menganggap kuliah itu mencari ijazah, itu cara dia menyikapi kuliah pasti beda. Bagi yang mencari ijazah ya sebenarnya nggak lulus dapat ijazah. Bagi yang cari ilmu ya gimana caranya ilmu dia dapat. Meskipun langka hari ini kuliah cari ilmu itu. Kalau ditanya kok kuliah kan cari ilmu, enggak Pak. Ilmu itu sudah banyak di buku-buku Pak. Buat apa saya cari lagi? Sudah ada, sudah ketemu sejak lama. Cuma saya belum paham gitu aja. Jadi ya, ayo coba dicek. Banyak peristiwa clash karena beda pemahaman terhadap realitas. Persepsi orang Indonesia tentang pacar dengan persepsi orang Barat tentang pacar mungkin beda. Atau persepsinya orang Islam tentang pacar pasti beda. Ketika itu ketemu mungkin bisa debat, bisa berselisih. DPR itu apa sih? Definisinya mesti beda-beda. Kalau kamu yang mendefinisikan DPR adalah wakilnya rakyat, tapi DPR-nya sendiri mungkin dia tidak merasa wakilnya rakyat, tapi akulah bosnya rakyat, karena aku dipilih oleh rakyat. Beda definisinya itu sudah menentukan perilaku. Bisa perang. Kan perang dunia kedua itu awal mulanya ada di antaranya urusan para pangeran dari beberapa negara di Eropa yang merebutkan perempuan dan seterusnya. Beda persepsi tentang realitas. Bisa penghancuran budaya. Persepsimu tentang ini budaya maju, ini budaya mundur. Oh itu realitas kan. Cara memahami realitas. Orang Barat dulu menganggap Indonesia ini budayanya mundur, budaya terbelakang. Sementara Baratlah yang maju. Maka untuk bisa maju kita harus dibaratkan. Budaya lama dihancurkan diganti budaya baru. Atau mungkin orang-orang kelompok tertentu menganggap Indonesia ini negara kafir, harus diislamkan lagi. Persepsi tentang realitas. Meskipun enggak lah, Islam itu kan enggak harus gitu ya, tapi Islam itu gini. Satu, persepsi Islam model A. Dua, persepsi Islam model B. Maka ontologi penting. Manusia itu apa sih menurut kamu? Oh, itu nanti menentukan juga. Masjid itu apa sih menurut kamu? Menentukan juga. Persepsi orang tentang masjid, misalnya persepsi orang A dengan orang B bisa beda-beda. Kenapa di masjid ini bisa ada acara macam-macam sementara di yang lain nggak ada? Itu kan persepsi tentang masjid. Itu ontologi kuncinya. Oke, kadang-kadang juga persepsi bikin kamu salah. Persepsi bikin buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang energi. Misalnya persepsimu bahwa cowok itu harusnya yang memimpin perempuan. Jadi kalau pacaran, waktu ditraktir yang bayarin harus cowok, yang antar jemput harus cowok,
Yang itu kan susah. Kamu nggak ngerti. Cara mengatasinya gampang, ganti persepsinya. Nah, tinggal dibalik aja. Oh, enggak selalu gitu. Tergantung yang punya uang siapa. Loh iya, urusan bayar membayari itu yang punya uang siapa, urusan jemput menjemput yang punya motor siapa, kan gitu. Enggak ada urusan dengan cowok dan tidak cowok. Itu kan ganti persepsinya sudah. Bisa bikin kamu stres juga. Kamu melihat, ya kayak tadi, tak lanjutin semuanya pacaran. Pacaran bagi kamu adalah harus tiap malam minggu apel. Ini kan persepsi. Jadi begitu pacarmu nggak apel, kamu stres di rumah, kurang aja. Malam minggu nggak datang, ngapain aja? Kan pasti gitu. Kenapa? Kamu jawab aja. Loh, emangnya yang wajibin malam minggu harus apel siapa? Persepsinya diganti dong. Jangan ganti aja. Kenapa malam minggu? Kita Islami harusnya malam Jumat. Loh kan gitu benar sih. Malam minggu itu kan orang Yahudi hari Sabtu. Nah, kita Islam, jadi diganti. Apalagi malam Jumat. Itu jadi kalau kemarin saya bilang konsep, saya bilang teori, saya bilang persepsi, itu kuncinya ada di ontologi, ada di definisi kita tentang realitas, tentang keberadaan. Modus operandi kita dalam hidup itu penentunya adalah hakikat hidup menurut kita apa, sifat dasar alam semesta menurut kita apa, nyawanya nanti di situ. Oke, jadi nanti akan kamu dalam hidup akan ketemu banyak masalah-masalah yang rumit. Kadang-kadang kuncinya sederhana, ganti aja definisinya, akan selesai. Gitu. Kalau misalnya kamu stres, aku kuliah sampai semester tua kok nggak selesai-selesai ya. Nah itu ganti definisinya. Kuliah itu tujuannya tidak cari ijazah. Ya, pokoknya boleh daripada kamu kurus gara-gara mikir nggak lulus-lulus yang diganti definisi kuliahnya itu apa? Caranya ngomong masih agak. Nah, daripada kamu stres. Persepsi ya, jadi dibalik aja persepsinya, nggak diganti definisinya, karena itu menentukan. Oke, sekarang masuk ke being yang ada. Apa sih being itu? Nanti being itu beda dengan realitas, beda dengan eksistensi. Meskipun dalam bahasa Indonesia kadang disamaratakan. Yang ada itu adalah definisi yang universal. Ada itu universal. Segala yang bisa kamu pahami itu ada. Segala yang bisa kamu sebut itu ada. Semua hal itu ada. Yang tidak ada apa Pak? Yang tidak bisa kamu sebut dan tidak bisa kamu pahami. Berarti dia tidak ada. Bahkan hayalanmu itu kan ada. Dia ada sebagai hayalan. Mimpimu itu ada. Ada tidak selalu harus real. Segala, dia predikat paling umum, predikat paling awal dari segala sesuatu. Itu tak kasih contoh di titik 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Misalnya dari predikat paling besar, paling kecil, aku orang Indonesia. Di atas orang Indonesia kan aku manusia. Atau di atas manusia aku hewan, termasuk golongannya hewan. Di atas hewan mungkin aku organisme hidup. Di atas itu kan aku ada. Nanti logika kayak gini dipakai oleh Heidegger di eksistensialismenya. Jadi ada adalah atribut yang paling umum, paling sederhana dan universal. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikasih predikat, yang tidak bisa dikasih predikat ada. Segala hal itu ada. Hayalanmu itu kan ada. Meskipun dia tidak real, meskipun dia tidak eksis. Kamu bayangkan, seandainya aku jadi presiden ya, wah, kan itu kan, itu cuma hayalan. Tapi kan dia ada sebagai hayalan. Meskipun kamu cuma mimpi, tapi mimpimu kan sesuatu yang ada. Jadi sifatnya apa? A priori. A priori itu mendahului semuanya. Dia ada di depan. Dan universal. Dia jadi syaratnya realitas, syaratnya eksistensi. Jadi ada tidak sama dengan real, tidak sama dengan eksis,
tidak sama dengan hadir. Jadi kalau ada dosen ngabsen, ain ada Pak, itu meskipun ain Pak nggak masuk, kalau temennya ngomong ain ada Pak, itu yang ngomong itu nggak bohong, karena ain memang ada. Beda kalau hadir, kalau dia bilang hadir, bohong dia. Tapi kalau dia bilang ada Pak, nah itu nggak bohong, kamu sah. Kenapa? Lu memang ain ada, meskipun sekarang tidak di sini, kan gitu. Iya. Jadi ajari cara mengapusi dosen. Apalagi dosennya ngabsennya sambil nengok. Ayo, sekarang ada Pak, ada Pak. Tidak apa-apa, memang orangnya ada kok. Bahwa dia tidak di kelas saat ini, sebenarnya tidak eksis, ya itu lain acara. Tapi yang jelas dia ada. Kalau ada orang tanya surga neraka, misalnya orang ateis bilang surga neraka ada nggak? Ada. Gitu. Bahwa itu urusan real apa enggak saya tidak tahu, tapi ada. Entah itu ada sebagai konsep, ada sebagai keyakinanmu, ada dalam pikiran imajinasimu, tapi kan dia ada. Jadi paling tidak dalam atribut ini kamu nggak perlu takut untuk debat dengan orang-orang yang anti metafisika, anti dari sisi ada atau tidak, semua hal ada. Dia bisa ada di pikiranmu, ada dalam lamunanmu. Asal bisa kamu tangkap, bisa kamu pahami, tidak harus ada barangnya, maka dia eksis, ada. Oke, jadi kalau ada pasti diketahui. Karena kita nggak mungkin mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Itu namanya tautologi. Banyak pertanyaan-pertanyaan tautologi seperti itu. Tapi kalau ada, dia harus dapat diketahui. Bisa nggak kamu mengetahui sesuatu yang tidak dapat kamu ketahui? Itu kan bulat, tidak gara-gara. Karena ada itu, dia sifatnya a priori dan universal, dia pasti dapat diketahui. Kalau dia tidak dapat diketahui, pasti tidak ada. Begitu kita mengetahui, pasti dia ada. Itu bulatnya di situ. Jadi atribut ada itu adalah atribut yang universal. Ada beberapa klasifikasi, sebenarnya banyak, itu tak kasih contoh cuma 2. Kalau dalam filsafat Islam kemudian dikenal pembagian wajibul wujud sama mungkinul wujud, yang sungguh-sungguh ada dan yang cuma mungkin adanya. Nah itu nanti panjang kita bahas di belakang. Termasuk juga ada yang nyata benar-benar ada yang tampaknya saja ada, padahal tidak. Nah, spring itu kan ada, ya kan? Salah satu contohnya gitu. Nanti kita jelaskan klasifikasi di belakang. Tapi yang jelas sekarang cukup dipahami ya, ilmu kita nyampe being tentang yang ada. Jadi sebelum ada sifat apapun, yang pertama-tama harus ada adalah being. Kalau dalam bahasa filsafat ini namanya first order predicate. Jadi predikat level 1. Setelah itu baru ada predikat level 2, level 3 dan seterusnya. Orang sering kadang-kadang level ini orang nggak sadar terus jadi bahan guyonan. Kayak gimana kriteria pacar yang kamu ketahui, yang paling ingin kamu inginkan? Ya saya ingin yang rambutnya panjang, kulitnya putih, yang terus kalau kamu gimana? Saya ingin yang ada saja lah. Nah, kan ada yang kayak gitu. Itu seolah-olah lebih cerdas yang ditanya kedua ini. Tapi sebenarnya dia tidak cerdas. Kenapa? Karena yang ditanyakan bukan first order. Ketika saya tanya kriteria pacar yang kamu inginkan, ya mesti aja yang ada. Ada itu first ordernya. Saya mau tanya level keduanya, second order predikatnya, predikat level selanjutnya. Saya mau cari yang cakep, yang mana, yang kamu, saya nyari yang hidup aja lah Pak. Nah, itu kan beda level sudah gitu. Jadi predikat pun ada level-levelnya. Jangan salah. Seolah-olah yang bilang yang ada aja Pak itu lebih pintar, tapi sebenarnya lebih bodoh dia. Arahnya tidak ke situ pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah predikat level kedua. Nah itu level, bukan level beingnya, tapi level atributnya. Jadi ontologi berarti dia karena ada, meliputi segala hal, sifatnya umum dan universal,
Maka ontologi nanti membahas segala yang ada, termasuk Tuhan, termasuk kosmos, alam, dan termasuk manusia. Jadi semua ilmu berarti dibahas juga. Itu yang kemudian zaman dulu disebut filsafat, itu induknya semua ilmu. Karena filsafat tidak sibuk dengan rincian detail, tapi dia masuk ke hakikat terdalam. Jadi tidak melihat detail siji, yang satu punya kumis, satu nggak punya kumis, satu punya brewok, satu nggak punya brewok, tapi dilihat dimensi umumnya, baik di level yang bawah maupun di level paling atas, paling nggak di level ada, di level being. Jadi kamu bisa bilang saya sama Primus apa sama Sopola yang cakep-cakep itu kembar sebenarnya. Kita punya sifat dan punya karakter yang sama. Paling tidak kita sama-sama ada, levelnya sama. Jadi kamu bisa, kalau saya sama Nabi Muhammad itu sebenarnya sama aja, sama-sama ada di level ini, di level being yang paling dasar. Semuanya masuk kategori ada. Nah, di atas ada itu ada level realitas, real dan tidak real. Itu beda lagi. Kalau realitas itu adalah ada yang sifatnya konkret, itu realitas. Realitas itu kenyataan, tapi di atas kenyataan ada kenampakan. Nanti kadang-kadang harus dibedakan realitas dengan tampaknya. Jadi kalau tadi level paling dasar dari wujud adalah karakter ada, di atas ada adalah realitas, sesuatu yang real. Jadi mimpiku itu ada, tapi dia tidak real. Lamunanku itu ada, tapi dia tidak real. Jadi di atas ada level reality, realitas. Dan di balik realitas, hati-hati dengan jebakan. Saya susah menerjemahkan bahasa Indonesianya, tapi tak terjemahkan kenampakan. Ketika kamu memahami realitas, kadang-kadang yang tampak itu tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Itu namanya kenampakan. Pensil kalau dimasukkan air, ini kan contoh paling klasik sejak kamu SD juga dikasih contoh ini. Itu real, nyata. Cuma di matamu pensil ini yang realnya lurus, tapi di matamu dia tampak bengkok. Itu kenampakan. Jadi kadang-kadang ada jarak antara realitas dengan kenampakannya. Apa ya Indonesia ini kenampakan? Mau tak terjemahin penampakan, nanti bayanganmu mesti kembali ke tuyul dan kawan-kawan lagi. Iya, jadi kenampakan itu kan mesti kamu konotasinya ke sana. Jadi ya sudah itulah, bukan dunia hantu-hantuan ya kenampakan itu. Baik hantu timur maupun hantu barat. Ya, bedanya hantu timur sama hantu barat itu, kalau hantu barat itu kaya-kaya, hantu timur itu miskin-miskin. Iya, di barat itu kan hantunya cakep-cakep, pakai jas, pakai dasi. Kalau di timur cukup pakai kain putih pocong. Ya kan, tuyul itu malah pakai celana kolor, nggak pakai baju. Kuntilanak itu ya soalnya gitu terus melarat-melarat. Kalau di barat hantunya kaya-kaya, pakai jas, pakai dasi. Oke, sampai hantu-hantuan. Jadi ada beda. Ini tak bagi lagi. Jadi kenampakan itu berarti apa? Tampilannya sesuatu. Ya kadang-kadang realitasnya apa, kelihatannya apa. Gunung itu mungkin warnanya hitam, dia tanah, tapi dari jauh dia jadi biru. Nah itu namanya kenampakan. Jadi nampaknya jadi biru, padahal dia tidak biru. Sama kayak air laut itu kan kelihatannya hijau atau kadang kelihatan biru, tapi sebenarnya kan realitasnya dia tidak hijau dan tidak biru. Nah itu beda antara kenyataan dengan kenampakan. Tapi ya ada juga bukan kenampakan. Saya lagi-lagi susah cari istilah di bahasa Indonesianya. Akhirnya ta'awur, ketampaan. Ya apa ya? Jadi gini, ketampaan itu beda. Kalau kenampaan itu bukan salahku, karena memang semua orang juga lihat gunung dari jauh warnanya biru. Tapi kalau ketampaan itu barangnya
nggak kayak gitu, hanya aku aja yang lihatnya jadi kayak gitu. Kalau pas aku lagi stres itu tak contoh misalnya lihat gajah yang hitam jadi oranye, mungkin aku lagi mabuk bareng apa mungkin, ada gajah warnanya oranye, semua orang nggak lihat itu, cuma kamu aja yang lihatnya kayak gitu. Itu namanya ketampaan. Oh, kok ketampaan itu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa ya? Susah. Keterbatasannya bahasa Indonesia itu banyak istilah-istilah di bahasa Indonesia yang agak susah. Iya. Saya dulu zaman bahasa Indonesia ini jundil itu apa ya? Bilang kaget juga enggak? Bukan kaget. Jundil itu lebih dari sekedar kaget. Oh, apa ya? Ya kaget dan meloncat ya. Jundil. Kamu tiba-tiba datang aku sampai jundil. Itu kan enggak ada. Bahasa Indonesia ini susah. Jadi, ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Arab apalagi itu kaya, tapi yang bahasa Indonesia terbatas. Karena Indonesia kan serapan-serapan dari sana sini. Nah, jadi kalau ketampaan itu penampakannya benar, hasilnya benar. Cuma karena kita tertipu aja. Kalau kita pas jatuh cinta luar biasa, pacar kita yang biasa-biasa jadinya cakep. Nah, itu kan tidak gara-gara anunya, tapi gara-gara memang kita sedang jatuh cinta. Itu ketampaan. Realitasnya sih pacarmu, pacar gitu-gitu aja disenangi sampai bener. Misalnya, loh, jangan disalahkan, kamu jatuh cinta, kamu jangan ketawa, awas kamu bisa kalau jatuh cinta. Jadi itu ketampaan. Dan itu beda-beda levelnya gitu. Jadi nanti ini karena ini teori dasar, diinget-inget ya besok ketika menganalisis sesuatu. Kadang-kadang terjadi deviasi. Deviasi itu kadang ada pada objeknya, kadang ada pada subjeknya. Tuh. Ya, yang pada objeknya ya kayak, padahal realitasnya mungkin tidak begitu. Kayak pensil tadi loh, dia masuk ke air, dia jadinya terlihat jadi bengkok, padahal realnya dia tidak bengkok. Ada deviasi karena yang lihat. Karena yang lihat pakai kacamata merah, maka tembok yang hijau jadilah warnanya merah. Nah, itu dalam persepsi, dalam analisis ini penting. Kadang-kadang persepsi peneliti menentukan objek yang diteliti. Kadang-kadang objek yang gambarnya seperti apa, tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, gambarnya jadi berubah. Nah, itu kenampaan dan ketampaan. Kalau mau masuk ke hakikat, masuklah ke kenyataan. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, jangan cuma berhenti di kenyataan yang real, tapi masuklah ke hakikat yang lebih dalam. Nanti masuk namanya esensi. Nah, kalau kenyataan, ujiannya ya pengalaman. Nyata atau tidak nyata, itu adanya dalam pengalaman. Pengalaman berarti apa? Dia harus bisa diakses oleh panca indera. Jadi yang metafisika tadi bisa tidak disebut real, tidak disebut realitas. Realitas itu berarti dia harus bisa diakses oleh dunia indrawi. Dan hati-hati ketika kamu menyerap realitas, karena kadang realitas tidak menampakkan wajahnya yang sebenarnya. Apalagi hari ini, berita itu kan muter-muter tidak karu-karuan. Kamu susah mendeteksi mana real dan tidak real. Ketika kamu sudah ketemu orang yang real, ini kenampakannya seperti apa? Jangan-jangan persepsimu sudah geser sehingga yang bagus tampaknya jadi jelek. Nah, itu hati-hati. Ini level ontologis yang selanjutnya. Di atas kenyataan